Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan cintai seluruh sivitas akademika MAN 1 Jembrana dan pemirsa dimanapun berada. MAN 1 Jembrana berusaha untuk terus berkarya, berupaya mengintegrasi seluruh komponen yang ada di MAN 1 Jembrana dengan masyarakat luas sebagai bentuk dari sinergi madrasah membangun negeri. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program Peta Malam, peningkatan kualitas pemanfaatan laboratorium MAN 1 Jembrana, di mana laboratorium keagamaan menjadi bagian di dalamnya, yang mengusung program unggulan bernama Khaybar, kajian ilmiah milenial pembawa perubahan. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa mempersembahkan tayangan ini. Dan besar harapan kami, Khaybar akan menjadi sebuah wadah mencetak generasi milenial yang tidak hanya cerdas dalam keilmuan, tapi juga mulia dalam berakhlak. Tidak hanya hebat, tapi juga bermartabat. Saya, Agus Subagia, Kepala MAN 1 Jembrana, sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga segala bentuk amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana, Bapak Haji Agus Bagia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo sahabat milenial, kaifa halukum? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga kita masih berkumpul bersama dalam majelis Khaybar, kajian ilmiah milenial pembawa perubahan. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita sebagai umat beliau selalu menjalankan ajarannya dan menjauhi larangannya dan membentengi diri kita dengan kekuatan iman dan takwa sehingga kita akan terjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat milenial, di awal tadi saya sempat mengatakan kata-kata Khaybar atau kajian ilmiah milenial pembawa perubahan. Nah, sepertinya sahabat milenial di sini dan pemirsa yang ada di rumah masih belum tahu ya apa itu Khaybar. Oke, daripada kalian penasaran nih, kepo apa sih itu Khaybar, langsung saja saya jelasin. Jadi, Khaybar itu adalah kegiatan kajian ilmiah keagamaan mingguan yang diadakan oleh LPAI dan Bahasa Arab, yang bertujuan untuk menciptakan dan melahirkan generasi-generasi dakwah yang aktif dan kreatif, serta manfaatnya dapat juga dirasakan oleh masyarakat. Semoga niat baik kita direstui dan dinilai pahala oleh Allah, serta dilancarkan dalam menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk mengawali kajian pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Sahabat milenial rahimakumullah, nggak kerasa banget sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam yang ada di dunia. Apakah itu? Ya, benar sekali, bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa sih sangat dimuliakan? Karena di bulan ini semua doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Semua niat baik, perbuatan baik akan bernilaikan pahala, bahkan berlimpah. Dan siapa aja nih sahabat milenial yang berpuasa di bulan Ramadan
akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Masya Allah, memang luar biasa sekali di bulan Ramadan ini. Oke sahabat milenial dan pemirsa yang ada di rumah, tenang aja, di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh dai milenial kita, Ahmad Yusranil Wafi. Assalamualaikum Kak Wafi. Kak Wafi ini adalah salah satu murid di Man 1 Jembrana kelas 10 agama. Setelah ini Kak Wafi akan memberikan materi kepada kita semua yang bertemakan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan sejarah awal mula adanya puasa. Nah setelah ini Kak Wafi akan memberikan kepada kita semua tips and trik gimana sih cara kita dalam menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan siapa aja nih yang kepo gimana sih sejarah awal mula adanya puasa, sejarah awal mula adanya perintah puasa tuh kayak gimana? Tenang aja, habis ini kalian udah nggak penasaran lagi karena akan dibahas tuntas oleh dai milenial kita. Oke, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita simak bersama. Inilah dai milenial kita. Tafadhol Kak Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia dan barokah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, kami akan mengulas sedikit tentang menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat milenial rahimakumullah. Ramadan itu berasal dari kata Ramado yarmudu, yang berarti bulan pembakaran. Maksudnya membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Menurut syariat Islam, puasa itu adalah suatu amalan ibadah yang dikerjakan dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat semata-mata karena Allah dan juga syarat dan rukun tertentu. Puasa dalam Islam juga sering disebut shaum, yang merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa itu wajib loh dikerjakan oleh seluruh umat Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi, firman Allah di atas menjelaskan bahwa melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu wajib hukumnya, di mana hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang hamba kepada Sang Pencipta secara langsung, serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Tapi sebelumnya saya kembalikan kepada Kak Dinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sahabat milenial di sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, silahkan Hisham. Gini Kak Wafi, selama ini kan kita menjalankan ibadah puasa. Gimana sih asal mula ibadah puasa ini diturunkan? Terima kasih atas pertanyaan Kak Hisham.
Pertanyaan sangat menarik. Jadi, bagaimana asal mula kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Jadi, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu sejak zaman Rasulullah SAW. Tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Ketika itu, kaum muslimin sedang hijrah dari Mekah ke Madinah dan diperintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut hadis tentang puasa yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW menerima perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan setelah beliau melaksanakan ibadah puasa Asyura dan puasa 3 hari berturut-turut setiap bulannya, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 yang disebut dengan puasa benar sekali, puasa Ayyamul Bid. Hingga akhirnya puasa Ramadan itu diwajibkan untuk dikerjakan oleh seluruh umat Islam pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Berbarengan dengan disyariatkannya sholat Idul Fitri, zakat, dan juga kurban. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Dinta. Alhamdulillah, sekarang kita sudah jadi tahu gimana sih sejarah awal mula adanya puasa. Jadi dalam menjalankan puasa nanti, kita sudah nggak karena ikut-ikutan lagi ya Kak Wafia. Karena kita sudah tahu gimana dasar hukumnya, ayatnya, bahkan sejarahnya pun kita sudah tahu. Oke, langsung saja saya buka untuk sesi pertanyaan kedua. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Oke, silahkan Andin. Gini Kak Wafi, bulan Ramadan kan adalah bulan yang sangat mulia dan tentunya banyak sekali keutamaan yang ada di dalamnya. Mohon penjelasannya apa aja sih keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Andin. Jadi di dalam bulan Ramadan itu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan penuh berkah. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam bulan Ramadan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Meskipun jumlah hari di bulan Ramadan itu sama saja dengan jumlah hari di bulan-bulan lainnya. Tapi ada nilai plusnya nih, yaitu nilai ibadah dan juga nilai pahala di bulan Ramadan jauh lebih banyak. Yang kedua, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu mengerjakan ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah wajib. Wah, bayangkan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Lalu bagaimana dengan pahala mengerjakan ibadah wajib? Pahala mengerjakan ibadah wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Yang keempat yaitu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu Allah lebih mempermudah kita di bulan Ramadan ini untuk mengerjakan kebaikan dibandingkan dengan mengerjakan keburukan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Kak Dinta. Masya Allah, begitu banyak ya keutamaan di bulan Ramadan ini. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka dari itu kita semua harus memanfaatkan momen di bulan Ramadan nanti untuk memperbanyak ibadah. Karena bulan Ramadan ini limited edition. Cuman hanya 1 kali dalam 1 tahun, sebulan dalam 1 tahun. Dan kita juga harus bersyukur karena sudah dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Oke, saya buka untuk pertanyaan terakhir. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Saya Kak. Oke, silahkan Ayu. Kak Wafi, setelah penjelasan mengenai sejarah dan keutamaan bulan Ramadan, saya jadi ingin tahu bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Ayu. Jadi, bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi? Yang pertama, dengan berwajah ceria. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, "Ma fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Yang kedua, cara menyambutnya yaitu dengan mengkodok puasa. Ayo sahabat milenial di sini, siapa yang belum mengkodok puasa? Jadi, kita harus mengkodok puasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu dengan bersilaturahmi kepada orang tua dan juga sanak saudara.
Siapa tahu, namanya saja kita manusia, pasti memiliki salah dan juga dosa. Yang keempat, yaitu dengan bermurojaah. Maksudnya, yaitu mempelajari kembali hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan semangat dan bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Saya, Anda, dan seluruh kaum muslimin lainnya yang masih sering meninggalkan sholat, mulai dari sekarang bertobat dan menjaga sholatnya. Yang belum berhijab, ayo sama-sama kita belajar menutup aurat. Yang masih sering berbuat maksiat, mari kita tinggalkan perbuatan tersebut yang mengundang murka Allah. Jika tidak di bulan Ramadan ini kita berubah, kapan lagi? Yuk sama-sama hijrah fisabilillah. Siap enggak? Insya Allah. Dan tak lupa kami ingatkan untuk berdoa memohon kepada Allah agar dipermudahkan untuk mengerjakan ibadah di bulan puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bicarakan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Binta. Barakallah, seperti yang disampaikan oleh dai milenial kita nih, dalam menyambut bulan Ramadan nanti kita harus berbahagia, bersukacita, berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan biasanya nih kaum milenial dalam beribadah ada aja yang bikin males. Nanti sama-sama kita merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih rajin dalam beribadah. Dan jangan lupa, dalam beribadah nanti kita harus istiqomah dan khusyuk. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kak Wafi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Wafi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat milenial dan pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya Aldinta Batrisya Wasima sebagai pembawa acara pamit undur diri. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sampai ketemu lagi di kajian Khaybar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial.